Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai dengan 45. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, Tuhan Yesus selalu hadir. Hari ini gereja memperingati Santo Hieronymus, orang kudus besar, pencinta kitab suci. Dalam kesulitannya, ia tetap tekun membaca, mempelajari, dan menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Latin. Berkat jasanya, kitab suci dapat dibaca oleh banyak orang yang tidak memahami bahasa Ibrani. Santo Hieronymus pernah berkata, "Bila kita tidak pernah membaca kitab suci, kita tidak akan pernah mengenal Kristus." Dengan perkataannya ini, ia hendak mengajak semua orang untuk tekun membaca kitab suci meski maknanya kadang tersembunyi. Roh Kuduslah yang akan menjelaskan kepada kita. Dalam bacaan Injil, tampak bahwa rahmat Allah dalam diri Yesus tidak diterima baik oleh orang Yahudi. Yesus menegaskan pada para muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ia hendak mengingatkan pada para muridnya bahwa Allah yang Maha Tinggi telah membuka hatinya penuh belas kasih dengan turun ke dunia dalam rupa manusia. Ia membuka dirinya, hatinya seluas-luasnya. Namun itu tidak diterima, malah dibalas dengan penderitaan. Yesus tak mengeluh, tak juga memberontak, tapi menyerahkan diri kepada manusia, menderita dan wafat di kayu salib. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, kata Yesus. Peranan tersebut diwujudkan melalui salib dan kebangkitan, sehingga manusia mencapai gerbang keselamatan. Untuk melayani umat manusia, Tuhan semesta alam diserahkan ke tangan manusia, diadili, dihukum, dan dibunuh. Tujuannya hanya satu, yakni agar semua manusia memiliki tanah air kekal, bebas dari pengucilan dan pengasingan karena dosa-dosa. Saudara-saudari terkasih, anak manusia diserahkan kepada penguasa dunia. Secara sepintas, sepertinya Tuhan kalah secara telak oleh kuasa manusia. Tetapi justru dengan itu Tuhan mengubah manusia secara radikal. Misalnya, untuk misa harian yang membutuhkan waktu 3 jam, tapi yang hadir tidak merasa bosan. Ingat kata-kata Yesus, "Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Demi pengembangan kerajaan Allah, umat beriman yang dipilih Tuhan menjadi utusannya harus juga mau mengalah, bersikap rendah hati, rela membuka diri, dan memahami kehidupan kaum berdosa. Dengan demikian, terbuka dialog yang memungkinkan kita membawa firman keselamatan kepada banyak orang. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini,
Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.